Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggriani dengan NIM 1233151018. Saya mahasiswi BK Reguler A 2023 ingin mempresentasikan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman, kita langsung memasuki saja materi yang pertama ya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Nah, teman-teman, mata kuliah ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya, yaitu masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik. Ini dikatakan oleh Nurwardani dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nah, selanjutnya yaitu tentang dinamika dan tantangan. Nah, selanjutnya dinamika dan tantangan. Di dinamika dan tantangan ini, yang pertama dinamika dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi. Dirjen Dikti menerbitkan SK nomor 25 Dikti KEP 1985. Sebelumnya, Dirjen Dikti mengeluarkan SK tertanggal 5 September 1983 nomor 86 Dikti KEP 1983. Kemudian dilengkapi dengan SK Kepala BP 7 Pusat 2 Januari 1984 nomor KEP 01 BP 7 1 1984. Menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984 dengan nomor KEP 24 BP 7 4 1984. Nah, selanjutnya tantangan pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman, tantangan dari faktor internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang semakin tajam. Ini disebabkan karena banyak banget mahasiswa atau remaja yang kurang tertarik dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik atau hedon di dalam masyarakat. Ini juga disampaikan oleh Nurwardani dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nah, selanjutnya pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila ini mata kuliahnya itu diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda, generasi kita ini yang tidak hanya cerdas namun juga berkarakter. Maksudnya adalah generasi muda tidak hanya berkompeten tetapi juga peduli terhadap kemampuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda agar dapat terbentuk karakter yang unggul dan berakhlak mulia, sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, diharapkan untuk mahasiswa seperti kita ketika sudah cerdas, sudah pintar, mereka juga memiliki karakter, entah itu karakter yang baik, tapi jangan yang buruk ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Nah, ada beberapa dasar. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang dasar historis. Nah, istilah Pancasila menurut agama Buddha pada masa itu merupakan sikap hidup, dan menurut Cetusan Soekarno, Pancasila adalah 5 prinsip filosofis. Istilah Pancasila yang dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Jawi kuno yang dipakai oleh agama Buddha, akhirnya menjadi bahasa Indonesia yang digunakan sebagai istilah untuk memberikan nama filsafat NKRI. Nah, yang selanjutnya ada dasar filosofis. Nah, secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang
terwujudkan sebagai rakyat merupakan unsur pokok negara sehingga secara filosofis berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya, rakyat merupakan ontologis demokrasi karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Nah, yang ketiga itu ada dasar sosiokultural. Nah, bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan ini terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan, yaitu material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini adalah dasar yuridis. Nah, para penyusun peraturan perundang-undangan atau legal drafter di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari pusat hingga daerah adalah orang-orang yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi saya hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.